قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمعا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. صحيح البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bi'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahi alladhi jama'ana bi hadzal mahdar والحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع وبهذه المناسبة وبهذا المجلس المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, maha menerangi jiwa hamba-hambanya dengan keluhuran, dan tiada yang lebih indah di dalam sepanjang kehidupan melebihi iman, melebihi kehendak untuk ingin dekat kepada Allah. Tidak ada kemuliaan dari semua kehidupan yang pernah hidup dari keturunan Adam, mulai Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam wa sayyidatuna Hawa alaihi salam, sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi. Tidak ada kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan para pecinta Allah, orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin mencapai kesuksesan hakikat dari segenap kesuksesan, puncak dan akhir dari semua karir, jabatan-jabatan tertinggi dari semua jabatan, yaitu kedekatan kepada Allah di istana-istana kemewahan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sehingga mereka yang jiwanya dipenuhi dengan asyik dan rindu kepada Allah, dan itulah seindah-indah jiwa, mereka tidak lagi terpikirkan pedihnya neraka dan tidak lagi terpikirkan indahnya surga, tapi yang mereka dambakan adalah dekat dan dicintai Allah. Itulah yang mereka inginkan. Maka kita bertanya, kenapa sang Nabi selalu meminta surga dan minta jauh dari neraka? Apakah sang Nabi masih menginginkan surga dan masih risau pada neraka? Bukan itu maksudnya. Tapi mereka para siddiqin dan muqarrabin mengetahui bahwa surga adalah tempat orang-orang yang dicintai Allah, dan neraka adalah tempat orang-orang yang dimurkai Allah. Maka mereka meminta surga, karena surga adalah tempat orang-orang yang dicintai Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamu kita di malam ini dengan mengumpulkan para malaikat yang menyaksikan setiap kehadiran tamu-tamu Allah di masjid-masjid. Orang yang duduk karena untuk beribadah kepada Allah, sehingga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat lam tazal yusalli ala ahadikum, tiada henti-hentinya malaikat bersalawat dan mendoakan kepada kalian ketika di antara kalian masih duduk di dalam masjid dalam keadaan suci, atau masih duduk di tempat dia salat atau ibadah, maka malaikat terus mendoakannya dengan doa Allahumma salli alaihi Allahumma arham. Wahai Allah, limpahkan baginya salawat dan kemuliaan
kemuliaan, wahai Allah sayangilah dia. Terus malaikat mendoakan dengan doa itu sepanjang kita masih duduk di majlis ini, di dalam istana keridhaan Allah di muka bumi. Betapa Allah memanjakan dan memuliakan kita, betapa indahnya cinta Allah kepada kita, sehingga dikerahkanlah para malaikat untuk mendoakan orang-orang yang ingin dekat kepadanya, yang datang bertamu kepada istana keridhaannya, ke masjid-masjid atau ke tempat musalla atau ke tempat ia ibadah, walau hanya sejadahnya sendiri. Selama ia masih duduk di tempat itu, malaikat terus dan menerus mendoakan. Sampailah kita pada hadis mulia di malam hari ini, riwayat Sahih Bukhari, rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a washtara waqtada. Kasih sayang Allah selalu berlimpah kepada seseorang yang apabila ia membeli dan menjual, dalam jual belinya selalu senang memaafkan, memudahkan dan mempermudah. Kalau yang membeli tidak terlalu sangat banyak menawar, kalau yang menjual tidak banyak terlalu menipu, tidak banyak terlalu mengambil untung dan tidak menipu pembelinya. Wa idza qada, dan ketika mereka saling melunasi hutang-hutang. Jika mereka punya hutang kepada orang lain, dengan sifat baiknya ia datangi orangnya, ia pinjam uangnya dan ia kembalikan dengan baik, dengan sopan dan mulia. Atau sebaliknya, jika ia orang lain berhutang kepadanya, maka ia meminta atau menagihnya pun dengan sopan dan baik. Orang-orang yang seperti ini dicintai Allah, disayangi Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah orang yang berbuat zalim dalam timbangan perdagangan. Kalau mereka yang belanja, mereka minta timbangan itu seadil-adilnya. Jangan sampai ada berat yang lebih berat yang tidak sampai yang tertolimi. Wa idza talu ala man, jika mereka sendiri yang menjual, maka mereka mengurangi timbangannya. Celakalah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak mengira bahwa mereka kelak akan berdiri di satu hari yang sangat dahsyat? Yaumin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari yang sangat agung, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berdiri satu persatu menghadapnya. Di saat itu betapa meruginya para pedagang yang berbuat zalim. Kalau menzalimi timbangan saja seperti itu, bagaimana menzalimi penjual dengan penipuan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun kita pada seindah-indah tuntunan, kepada semulia-mulia bimbingan, dan inilah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang yang beramal. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam meminjam kepada orang lain, mestilah beliau sendiri yang mengembalikannya atau dengan sebaik-baik cara. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminjam uang kepada seorang Yahudi, seorang yang di luar Islam. Maka orang Yahudi itu, padahal sudah tahu Rasulullah itu orang yang amanah, masih meminta jaminan. Rasulullah beri jaminan baju besinya. Untuk apa uang itu? Untuk menjamu tamunya. Demikian indahnya budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang paling sempurna akhlak, sehingga diriwayatkan
Bukhari ketika beliau berjalan menemukan sebutir korma di jalan terjatuh di tanah, seraya mengambilnya dan berkata, laula an takuna sadaqah la akaltuha. Kalau bukan takut karena ini kurma sedekah, karena sedekah tidak boleh dimakan oleh Rasul, oleh muslimin lainnya. Kalau karena bukan takut kurma ini kurma sedekah, aku akan memakannya, kata sang Nabi, dari menghargai rizki yang ada di muka bumi yang asal muasalnya dari Allah. Ini hukumnya luqatah. Luqatah adalah temuan barang yang tidak berharga. Jadi kalau kita menemukan barang yang tidak ada harganya, boleh diambil. Tapi kalau barang yang berharga, tidak boleh diambil. Waktu penantian adalah 1 tahun. Kalau barang itu barang berharga, diambil, dipegang saja, dicari orang pemiliknya, atau diumumkan selama 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak datang juga pemiliknya, boleh dipakai. Tapi kalau pemiliknya datang, harus dikembalikan atau diganti dengan uang. Demikian hadirin hadirat barang temuan. Ini kita keluar dari pembicaraan ini, sudah sangat banyak laporan bahwa para pencopet selalu ikut hadir di majelis ini. Subhanallah. Orang datang untuk niat berbuat baik, kamu datang niat untuk menzalimi orang yang berbuat baik. Tidak terpikir di hati saya, di majelis mulia seperti ini ada orang yang datang sengaja niat untuk menzalimi dan berbuat jahat kepada orang-orang yang datang untuk kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayangkan dendamnya Allah kepada kehidupan mereka dunia dan akhirat. Semoga Allah melimpahkan kepada mereka hidayah. Tidak terbayangkan kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap mereka yang menzalimi para tamunya. Orang datang ke ngaji pulang bukan tidak bawa handphone lagi, handphonenya lenyap karena sudah ada orang-orang tertentu yang ingin mengambil handphonenya. Subhanallah. Tobatlah wahai engkau yang berniat berbuat jahat di majelis ini, karena bala dan musibah akan datang padamu, kemiskinan, kehancuran di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan pada mereka hidayah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'i min aina ma akhadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa kepada manusia ini di mana ia tidak peduli lagi apa-apa yang masuk kepadanya. Aminal halal, aminal haram. Maka dari hal yang halal atau dari hal yang haram, ia sudah tidak lagi membedakan mana itu halal, mana itu haram. Dan datang masa itu, kata sang Nabi, dan masa itu telah datang kepada kita. Hadirin hadirat, inilah masa pembenahan bagi kita, inilah pemuda kita dan majelis kita yang selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah selalu semoga kepada kita untuk semakin memakmurkan majelis-majelis kita, majelis-majelis mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memakmurkannya, amin Allahumma amin, dan menjadikan orang-orang yang hadir ini dalam kemakmuran dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika bagaimana indahnya sang Nabi memberikan tarbiyah kepada para sahabat dengan seindah-indah tuntunan. Abdullah bin Amr bin Al-As alaihi ridwanullah sampai kabar kepada sang Nabi bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As ini malam sepanjang malam sholat malam sambil membaca Al-Quran, siang hari puasa, tiap hari dia lakukan begitu. Maka Rasul memanggil, apakah engkau betul di malam hari berapa banyak kau membaca Al-Quran? Dia berkata, aku khatam Al-Quran setiap malam ya Rasulullah. Setiap malam khatam Al-Quran.
Lalu siang hari aku puasa setiap hari ya Rasulullah. Rasul berkata, la taf'al, jangan kau perbuat. Bacalah Al-Quran 1 bulan sekali khatam, 1 hari 1 juz. Itu yang terbaik, yang paling sunnah. Untuk kita, orang-orang yang punya kesibukan dan lain sebagainya, disunnahkan untuk membaca 1 juz 1 hari jika mampu. Rasul mengajari demikian. 1 bulan sekali khatam Al-Quran, dan berpuasalah 3 hari setiap bulannya. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, ya Rasulullah, inni utiku akthar min dzalik, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Maka Rasul melihat wajahnya berubah, sudah diberi saran, malah didebat saran sang Nabi. Maka Rasul berkata, kalau begitu 1 minggu 3 hari puasa. Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Terus yang meminta dan meminta, sampai akhirnya Rasul berkata, kalau gitu sehari puasa, sehari tidak. Puasa Nabi Daud, dan tidak ada yang lebih dari itu. Maksudnya Rasul tidak memberi izin untuk puasa yang lebih dari puasa Nabi Allah Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Itu sudah puasa yang terbanyak bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai tak lama kemudian Rasul SAW wafat, dan sampai khilafah, sampai Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis ini jauh setelah wafatnya Nabi. Saya berkata, ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi. Coba kalau aku terima saran sang Nabi itu dari awal. Jangan sampai, apa artinya ibadahku yang sedemikian banyak kalau seandainya ibadahku itu menyinggung perasaan Rasulullah SAW. Ya laitani qabiltu rukhsatan Nabi. Coba kalau dari awal aku terima saran sang Nabi, sehingga sang Nabi gembira padaku, sehingga sang Nabi menyayangiku karena menerima wasiatnya. Coba itu jauh lebih berharga dari ibadahku yang ibadah sunnahnya. Walau ia berjuang dengan puasa Nabi Allah Daudnya, atau berjuang dengan amalan ibadah lainnya, belum tentu ia menemukan kesempatan menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam perkumpulan ini. Saya tidak panjang lebar menyampaikan tausiah, mengingat Habib Abbas bin Muhammad bin Salim Nabi, semoga limpahan rahmat dan keberkahan kepada beliau. Saya juga merasa tidak pantas berbicara di sini menyampaikan tausiah di hadapan beliau, kan tapi karena imtal amr wa muhabbatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sendiri, semoga Allah memuliakan hari-hari kita, mengangkat derajat kita, menyingkirkan segala kesulitan kita, dan menjauhkan kita dari musuh-musuh kita. Rabbi lindungi kami dari segala kemungkaran, Rabbi lindungi kami dari segala dosa, Rabbi lindungi kami dari segala kesulitan, Rabbi lindungi kami dari segala musibah, Rabbi lindungi kami dari segala kejahatan, Rabbi lindungi kami dari segala kemungkaran. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang maha berhak dicintai, wahai yang maha suci, wahai yang maha luhur, wahai yang maha mengangkat keinginan untuk berbuat keji, angkat keinginan dari sanubari kami segala sifat yang hina, segala keinginan yang kau murkai, gantikan dengan hal-hal yang kau ridai. Wa qulu jami'an ya Allah 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 ya Allah
عليها نحيا ولها نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين